Ada rasa deg-degan Kalau atau saya gimana? sih nggak apa-apa ya Mas, cuman beliau gimana rasanya lagi ngelaporin orang terus ketemu sama orangnya, itu sih yang saya mau tahu rasanya. Udah ya teman-teman ya, tolong ya, ini disampaikan ya, kami pro bono. Jadi saya nggak dibayar. Suasana di Polres hari itu terasa menegangkan. Mantan artis FTP Nadia Almira akhirnya dipertemukan kembali dengan pihak keluarga Adnan, korban kecelakaan yang melibatkan dirinya bertahun-tahun lalu. Pertemuan itu disebut sebagai mediasi, namun suasananya jauh dari kata damai. Bukannya berakhir dengan pelukan dan maaf, justru muncul laporan polisi baru yang membuat semuanya kembali memanas. Pihak Adnan menuntut keadilan dan kepastian hukum. Mereka juga minta Nadia menggalang donasi hingga 500 juta rupiah. Hah? Gak salah tuh! Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan kabar bahwa pihak keluarga Adnan resmi melaporkan Nadia Almira ke Polres. Keduanya sempat bertemu dan terlihat hampir berdamai dalam sebuah podcast yang dipandu Denny Sumargo. Namun rupanya, ada kalimat dari Nadia dalam podcast itu yang dianggap menyinggung pihak keluarga korban. Dan di sanalah semua kembali memanas. Nadia mengaku syok dan bingung. Saya nggak tahu yang dilaporkan apa. Saya nggak ngerti juga saya bikin salah apa, karena saya hanya bicara yang saya ingat. Kejadian itu kan udah 12 tahun yang lalu. Jadi kalau memang saya ada salah ngomong, kan beliau ada di depan saya, ada di hadapan saya ya, harusnya disanggah aja di depan saya kalau memang saya salah. Karena kan itu saat itu kan memang lagi ada mediasi, memang dimediasikan gitu. Jadi kalau ada salah ngomong ya dibantah aja langsung di depannya. Kalau misalnya 2 minggu setelah kejadian itu dilaporkan ya saya bingung gitu kan, saya salah apa, saya bikin salah apa, karena saya hanya menjawab apa yang saya ingat aja. Ya nggak ada, kalau menurut saya nggak ada manfaatnya lah lapor-laporan di kasus ini ya, di case ini gitu loh. Karena untuk apa? Karena kan fokusnya ke kesembuhan Adnan ya. Kalau memang mau lapor-laporan ya, kalau saya laporin balik, misalnya saya mau laporin balik, yang harusnya bisa saya lakukan dari awal, kan saya mikirin juga, Hani kan tulang punggung keluarga katanya. Kalau saya laporin dan dia kenapa-napa, nanti gimana tulang punggung keluarganya kalau nggak ada? Terus kalau saya dilaporin, saya yang harusnya bisa bermanfaat juga untuk Adnan, jadi nggak ada manfaatnya untuk Adnan. Jadi menurut saya kalau di sini lapor-laporan nggak ada manfaatnya sih. Jauh lebih banyak manfaatnya kalau damai gitu. Kalau menurut saya ya. Ia merasa sudah berusaha menuruti semua keinginan pihak keluarga Adnan, termasuk untuk tidak membahas masa lalu dan fokus pada kehidupan yang sekarang. Nadia sebenarnya sudah menawarkan perdamaian. Ia mengaku siap membantu biaya pengobatan Adnan, bahkan menggalang dana secara nasional agar semua kebutuhan korban bisa tertangani. Iya, jadi kita juga tadi sepakat kita tidak akan membahas yang sudah-sudah, kita sekarang bahas ke depannya. Saya tetap kembali lagi, saya tetap mengedepankan perdamaian dan juga kita fokus sama-sama membantu Bang Adnan, gitu sih kalau dari saya. Iya, kita sama-sama kita bantu posting donasi segala macam, kita sama-sama lah. Karena semakin banyak orang membantu kan akan semakin ringan beban. Begitupun Mbak Nadia pasti akan membantu semaksimal mungkin dan semampunya. Karena kita tidak bisa janji apapun, karena untuk ya pasti seperti yang sudah Mbak Nadia lakukan itu kan sudah membantu segala macam. Jadi kita sekarang fokus lebih ke depan sih, nggak kita berbicara ke belakang. Namun, di sisi lain, pihak keluarga Adnan belum membuka pintu damai. Mereka menilai mediasi yang dilakukan sejauh ini belum menghasilkan itikat baik yang nyata. Kuasa hukum keluarga Adnan menyebut, mereka meminta agar Nadia membantu menggalang dana hingga 500 juta rupiah. Dana itu disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Dalamnya dari awal pun tidak ada tujuan untuk mengutak-ngatik perkara yang sudah lalu. Murni tujuannya karena kami lihat
kami mendapatkan kuasa baru bahwa si korban ini mengalami penderitaan selama 12 tahun. Lebih dari mati. Kalau secara kemanusiaan orang pasti milih mati. Karena ini nggak bisa apa-apa ya, berbicara nggak bisa. Akibat dari itu semua, kaki juga sudah mengecil dan sudah lumpuh itu. Jadi makanya dari awal pun tadi kami menyampaikan bahwa tujuan kami murni berdasarkan kemanusiaan, sehingga yang diinginkan dari pihak korban sebenarnya dan keluarga bukan kepada si pelaku ingin meminta uang atau apa dari awal, tidak. Jadi dari awal itu hanya dibuat dalam podcast itu hanya untuk menggalang donasi supaya bisa si korban ini, saudara Adnan ini, bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Karena sampai saat ini juga karena udah puluhan tahun ya, itu punggungnya itu juga nyaris pada sudah melepuh belakangnya itu gitu. Jadi dia kadang-kadang sadar, itu kadang suka emosi, nggak terima kan, seperti itu yang mau kita jaga. Jadi kalau ada pun dari netizen atau segala macam menyudutkan daripada si korban ini, itu sih sah-sah saja, kita juga tidak menyalahkan itu karena mereka tidak mengetahui sama sekali kan kejadian itu. Ini mungkin hanya insan pers saja yang sudah mengetahui, melihat, ataupun dari pihak kepolisian sudah melihat bagaimana penderitaan si korban ini. Banyak sih kecelakaan lalu lintas yang seperti ini, bukan baru ini. Cuman baru ini yang kita temukan penderitaannya 12 tahun. 12 tahun, kalau mati tadi selesai ya, selesai. Tapi ini lebih dari mati ini. Kalau 12 tahun dia mengalami penderitaan seperti itu, normal tidak, bicara nggak bisa. Itu yang mau kita minta sebenarnya daripada si pelaku dalam hal ini. Kan kita juga nggak tahu ini 13 tahun yang lalu itu 12. Proses hukumnya itu dijalankan apa tidak. 12 tahun. 12 tahun ya, iya. Kita tidak mengetahui itu, sementara ada LP-nya. Kalau memang data tidak ada di kepolisian, ya itu sih tidak masalah ya. Upaya hukum itu masih tetap bisa dijalankan. Kita kan meminta keadilan terhadap si korban nih. Bagaimana nasib dia mengalami kecelakaan seperti itu? Ini kecelakaan berat, bukan kecelakaan ringan. Jadi kalau ada statement di luar menyatakan kalau dipersoalkan juga paling 1 tahun, itu bohong. Itu bohong. Tidak seperti itu. Jadi itu yang mau kita sampaikan, bahwa di mediasi pun tadi kita sebenarnya hanya mau menyampaikan bahwa dia mengakui lah itu. Mengakui dan dia meminta maaf kepada korban. Meminta maaf kepada korban bahwa benar, jangan melakukan pembelaan. Seakan-akan dia benar, ya seperti statement-statementnya dengan kecepatan 40 kan itu udah melebihi. Sementara di dalam pemberitaan dia dinyatakan pingsan, kok bisa tahu 40 km kecepatannya? Hanya itu aja sih sebenarnya. Jadi kita dari kuasa penasihat hukum daripada korban hanya menginginkan keadilan terhadap korban atas kecelakaan tersebut dan kepastian hukum. Yang menarik, sang kuasa hukum bahkan mengaku tidak dibayar sama sekali. Ia rela mendampingi keluarga korban dengan niat tulus membela kebenaran. Luruskan ini, saya pro bono. Ya, saya pro bono nggak dibayar. Ada 2 kuasa. Yang ini kuasa keluarga. Saya pro bono. Kami pro bono, ya. Jadi keluarga memang bukan orang yang tercukupi lah. Udah ya teman-teman ya, tolong ya, ini disampaikan ya, kami pro bono. Jadi saya nggak dibayar. Namun, Nadia justru mengaku terkejut. Ia menilai dulu sudah ada perjanjian 12 tahun yang lalu yang menyebut bahwa keluarga Adnan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. Di perjanjian itu kan tidak menuntut apapun di kemudian hari, sedangkan ini yang dikeluarkan dari awal kan semuanya tuntutan. Saya dituntut untuk muncul, saya dituntut untuk tanggung jawab lagi, saya dituntut untuk
datang ke rumahnya, terus saya dituntut juga untuk buka komunikasi. Itu kan semua tuntutan ke saya. Kalau memang dia tujuannya adalah pidana, ya dari awal laporkan aja ke polisi, biar saya yang dicari sama polisi, biar polisi yang cari saya gitu loh. Kalau memang saya susah dicari, ya itu urusannya polisi gitu kan. Nggak usah dia yang cari-cari saya, nggak usah dia yang tuntut-tuntut saya gitu. Dari target 500 juta rupiah yang diminta pihak keluarga, sejauh ini baru terkumpul sekitar 27 juta rupiah. Jumlah itu datang dari hasil donasi masyarakat setelah kisah ini viral di media sosial. Meski begitu, sebagian publik mulai mempertanyakan, apakah benar nominal 0,5 miliar itu wajar? Atau justru menjadi tekanan baru bagi Nadia Almira yang kini merasa sudah beritikat baik? Donasi kan beliau targetkan itu donasinya 500 juta. Ya, yang terkumpul sampai sekarang alhamdulillah ada 27 juta sekian. Setahu saya terakhir saya lihat ya. Kalau hari ini saya belum lihat sih ada berapa. Kemarin kan saya udah coba carikan ambulans gratis ya Mas, dan sudah dipakai juga. Jadi mungkin pengeluaran untuk ambulans yang katanya sebulan itu, yang saya dengar sebulan tuh sekitar 3 kali. Itu bisa berkurang lah dari ambulans gratis itu. Dan kalau dari donasi aja, saya kurang tahu, saya nggak tahu juga sih ya Mas gimana keuangannya mereka ya. Cuman kalau dari saya, kalau saya ada ya pasti saya kasih ke mereka. Kalau saya ada lebih saya pasti kasih ke mereka. Dan kalau saya bisa bantu yang lain, saya bantu. Nadia sendiri masih mencoba bersabar. Kuasa hukum Nadia sebenarnya sudah menyiapkan laporan balik terhadap keluarga Adnan. Namun, langkah itu urung dilakukan. Nadia memutuskan tidak melaporkan balik dengan alasan ingin menempuh jalan damai. Ia menilai tidak ada gunanya memperpanjang luka lama yang sudah terjadi belasan tahun lalu. Dari awal itu memang kita sudah berniat, saya terutama ya, ingin melaporkan gitu kan. Tapi kata sahabat saya ini kan, udah jangan, nggak apa-apa kita. Ya oke, kita kan malah lebih mengedepankan perdamaian. Apalagi pada saat itu kan sudah ada janjian damai gitu kan. Karena menurut saya, prinsip saya, kalau kita bisa berdamai, kita ngapain berperkara, nggak perlu. Betul, makanya sejak itu kan dari pihak kepolisian pun pasti akan kebawa-bawa nih kalau misalkan, oh ini perjanjian nggak jelas apa segala macam gitu kan. Berarti kan mereka itu kan mempertanyakan lagi pihak kepolisian kemana selama 12 tahun, kan seperti itu. Nadia mengaku dirinya saat ini belum merasa sampai di titik marah. Melainkan, ia hanya kecewa karena keluarga Adnan harus menempuh jalur hukum seperti ini. Padahal menurutnya, jalan damai lebih baik dan berguna. Marah enggak, saya sampai sekarang belum marah. Alhamdulillah. Tuh, jangan sampai marah, bahaya. Enggak, saya nggak marah. Cuman saya kecewa, karena kenapa harus pilih jalan yang kayak gini. Dari awal saya kecewa gitu loh, kenapa jalannya harus kayak gini. Karena saya sedih, jadinya kan semuanya jadi terhambat ya untuk Adnan. Saya mau berbuat baik juga, akhirnya komunikasi juga keputus lagi gitu. Jadi nggak maksimal semuanya. Kalau saya sih nggak apa-apa ya Mas, cuman beliau gimana rasanya lagi ngelaporin orang terus ketemu sama orang, itu sih yang saya mau tahu rasanya. Karena saya santai aja, nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah apa-apa. Kini, proses mediasi di Polres masih terus berjalan. Belum ada kepastian apakah Nadia Almira dan keluarga Adnan akhirnya akan menemukan titik temu atau justru berakhir di meja hijau. Bagaimana menurut kamu? Apakah perdamaian sejati masih mungkin terjadi antara Nadia Almira dan keluarga Adnan? Ataukah mediasi di Polres ini hanyalah awal dari babak baru pertikaian yang belum usai? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.